نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya. Terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran-ajaran Islam yang diantaranya adalah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun. Karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita semua ingin hidup ini bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah sudah tetapkan bahwa kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimtithali awamirillah wajtinabi nawahi, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, laki atau perempuan, sedangkan dia dalam keadaan iman dan beramal saleh atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, yang nikmat, yang enak atau hidup bahagia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan berikan balasan dengan lebih baik lagi dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Dia akan memperoleh kebahagiaan dengan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Dan kebahagiaannya hakiki, abadi, kekal selama-lamanya. Hidup tidak kenal kematian, sehat tidak kenal sakit, muda tidak kenal tua, bahagia dan senang tidak kenal sedih, dan apa saja yang diinginkan ada di hadapan tanpa perlu bekerja dan tanpa perlu berusaha. Tidak seperti di dunia yang setelah hidup kita akan mati. Ketika kita sedang sehat tiba-tiba sakit, dan ketika kita muda kita akan jalani masa tua. Ketika kita sedang senang-senangnya tiba-tiba kita bersedih, dan apa saja yang kita inginkan terkadang kita memperolehnya ya, dan terkadang tidak. Akan tetapi kalau kita lihat kenyataannya, manusia lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita banyak berzikir kepadanya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang terdepan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan adalah beliau banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk banyak berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi prakteknya tentunya adalah harus mengikuti bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir, ya. Dan perlu kita ketahui bahwa nas-nas yang datang, dalil-dalil yang datang baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menerangkan tentang zikir, kalau kita simpulkan ada dua macam. Ada zikir yang namanya mutlak, tidak ditentukan dalam arti di mana, kapan dibaca, ya. Dan ada yang namanya zikir muqayyad, ditentukan kapan dibaca, bacaannya apa. Nah, ini zikir yang datang. Zikir yang mutlak seperti ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya, arba'un la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Ada 4 hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengapa bagimu mau mulai dari yang mana saja. Mau subhanallah dulu atau Allahu akbar dulu atau alhamdulillah dulu, silahkan. yakni kita silahkan berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di mana, kapan, ketika kita sedang senggang, ya, tentu lebih baik berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ucapan la haula wala quwata illa billah yang merupakan kanzun min kunuzil jannah. Salah satu di antara perbendaharaan surga. Termasuk juga ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang diucapkan misalnya 10 kali lebih utama daripada memerdekakan 10 keturunan Nabiullah Ismail alaihi salam. Kemudian di samping zikir atau termasuk juga subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ada 2 kalimat yang dicintai Allah Ar-Rahman, ringan di lisan, ya, hanya menggerakkan anggota badan yang paling ringan dan memberatkan timbangan. Kita ingin pada hari kiamat timbangan kebaikan kita lebih berat daripada timbangan keburukan. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Barang siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dia akan merasa nyaman di akhirat dan akan dimasukkan ke dalam oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Di antaranya mengucapkan subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, ringan. Ya. Ini masuk ke dalam zikir mutlak yang kita disyariatkan memperbanyak. Ya. Namun tidak dalam artian bertepatan pada saat waktu di sana ada zikir khusus atau disebut dengan zikir muqayyad yang ditentukan kapan, pada saat kapan dibacanya. Zikir muqayyad itu zikir yang dibaca pada saat-saat tertentu. Seperti ketika kita mau keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Habis mendengar azan, setelah kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita membaca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ini zikir muqayyad. Zikir misalnya mau masuk WC, ya, bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini masuk ke dalam zikir muqayyad yang sudah ada bacaannya.
Nah, maka zikir mutlak ini tidak bisa dipakai ke dalam zikir muqayyad yang sudah ada bacaannya. Ya. Maka seorang harus bisa membedakan mana yang masuk ke dalam zikir mutlak dan mana yang masuk ke dalam zikir muqayyad. Ya. Dan tidak bisa diratakan. Boleh dibaca, misalnya ketika seorang mau keluar rumah, dia baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini salah. Bukan salah zikirnya, tapi salah penempatannya. Karena sebelum keluar dari rumah sudah ada bacaannya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, ini seorang harus bisa bedakan. Termasuk zikir setelah sholat, zikir muqayyad yang sudah ada bacanya dari Nabi SAW. Terkadang seorang memutlakannya. Tapi ini kan baik, bukan masalah baik zikir atau tidak, tapi lihat penempatannya. Kalau sudah ada dari Nabi SAW dibaca ini, maka jangan kita rubah. Ketika ruku bacanya subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kita baca misalnya la ilaha illallah, salah. Bukan salah la ilaha illallah, tapi salah penempatannya. Maka seorang harus bisa membedakan mana zikir mutlak dan mana zikir muqayyad. Dan kita diperintahkan banyak berzikir. Demikian pula dalam praktek zikirnya, di samping harus mengikuti bagaimana contoh Rasulullah SAW berzikir, demikian pula yakni kita pun harus memperhatikan adab-adab dalam berzikir. Adab berzikir ada dalam Al-Quran, ada dalam sunnah Nabi SAW. Dalam Al-Quran di akhir surah Al-A'raf Allah tegaskan wadhkur rabbaka fi nafsika, ya, tadarru'a wa khifata wa dunal jahri. Sebutlah, ingatlah ingatlah Rabbmu, ya, dalam dirimu. Wadhkur rabbaka fi nafsika, tadarru dengan rasa tunduk, merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara. Karena kurang adab kepada Allah Subhanahu wa taala kalau zikir sambil teriak-teriak, ya. Ini namanya tidak mempraktikkan zikir. Makanya suatu ketika ada di zaman Nabi SAW yang zikir keras, ya, naik ke atas sunnahnya kan mengucapkan takbir Allahu Akbar, turun mengucapkan subhanallah, dia naik ke atas Allahu Akbar. Maka Nabi SAW katakan, innakum la tad'una asam wala ba'ida. Kalian itu tidak menyebut yang jauh atau yang tuli, tapi kalian menyebut yang maha dekat lagi maha mendengar. Nah, ini adab yang perlu diperhatikan dalam berzikir, tidak keras-keras, ya. Kecuali pada yang memang disyariatkan dijaharkan, karena sebagai memanggil manusia seperti azan itu harus keras. Nggak boleh azan hanya terdengar dalam masjid saja, nggak kedengeran ke yang lain. Gimana mau ngajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Namanya azan artinya i'lam, ya, disyariatkan dikeraskan. Karena siapapun yang mendengarnya, baik benda hidup maupun barang hidup maupun benda mati pun akan jadi saksi. Yang akan jadi saksi baginya pada hari kiamat. Maka disyariatkan dijaharkan. Ya, adapun zikir maka disyariatkan direndahkan suaranya. Nah, ini adab dalam berzikir. Dan perlu diketahui, dengan zikir ini hidup kita menjadi bernilai, hidup kita menjadi berkualitas, ya. Kata Nabi SAW, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkur mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang dalam hidupnya berzikir, ingat sama Allah Subhanahu wa taala, dengan orang yang enggak sempatkan berzikir di sela-sela waktunya, seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang berzikir itu yang sesungguhnya hidup, hidupnya berkualitas, hidupnya bernilai, ya, hidupnya berguna. Tapi orang yang di sela-sela waktunya nggak sempat berzikir, nggak sempat menyebut nama Allah, nggak sempat beribadah kepadanya, nggak sempat mendekatkan diri kepada Allah, maka orang seperti ini orang yang nggak berkualitas hidupnya. Mendingan mati daripada hidup kalau seperti ini, ya. Karena seperti orang yang mati, ya. Kata Nabi SAW, walladzi la yadhkur kamathalil hayyi wal mayyit, seperti orang yang mati yang nggak berkualitas hidupnya. Maka kalau kita ingin hidup kita berkualitas, sempatkan di sela-sela waktu kita berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad al-amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bihadyihi al-mubin ila yaumiddin, amma ba'd.
Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa dengan berzikir hidup kita menjadi berkualitas, menjadi bernilai, menjadi bermakna, maka perlu kita ketahui di antara sekian zikir yang paling utamanya ya adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana diterangkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quranul Karim. Maka kalau kita ingin hidup kita bernilai, berkualitas, jangan sampai nggak sempat baca Al-Quran. Ya, para kaum salaf terdahulu, generasi pertama Islam terdahulu, mereka nganggap makruh, nggak bagus keadaan kehidupan seorang Muslim kalau sampai nggak sempat di sela-sela waktunya dalam sehari nggak baca Quran. Ya, sampai nggak sempat baca Al-Quran. Dan sangat aneh bin ajaib. Ada manusia zaman sekarang semua bacaan dibaca, pesan-pesan manusia dibaca, media sosial apapun namanya dibaca, Facebook kah, Twitter kah, WhatsApp kah, dan lain-lain, ya itu dibaca semuanya. Tapi Al-Quran jarang dibaca. Orang yang seperti ini akan nyesel. Ya, nyesel di mana? Di saat dikubur dan pada hari kiamat nanti. Kenapa? Saya dulu ketika di dunia tidak menyempatkan waktu-waktu saya dengan baca Al-Quranul Karim. Yang padahal kalau saya sempatkan waktu saya dengan baca Al-Quran, saya akan pulang menghadap Allah dengan membawa pahala yang banyak sekali. Ya. Dengan Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang sebanyak-banyaknya. Satu huruf saja kata Nabi SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha." Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia akan memperoleh satu kebaikan, dan satu kebaikannya akan dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harf. Akan tapi alif satu, lam satu, mim satu. Menunjukkan besarnya pahala yang Allah siapkan bagi mereka yang membaca Al-Quran. Lalu bagaimana kalau seorang membaca sehari misalnya 2 halaman, atau sehari setengah juz, atau sehari 1 juz, atau sehari misalnya sampai 2 juz, maka dia akan memperoleh pahala yang banyak pada hari kiamat. Dia akan nyaman ya di perjalanan setelah dia meninggal dunia dan di alam akhirat. Karena perjalanan setelah kita meninggal dunia adalah perjalanan yang sangat-sangat panjang. Manusia yang telah meninggal dunia telah melalui berabad-abad lamanya di kubur. Yang ratusan tahun yang lalu mereka masih nunggu di alam kubur sampai tiba hari kiamat. Ya, belum lagi pada hari kiamat. Yang sehari di sana seperti 1000 tahun. Ya, sangat lama sekali. Untuk perjalanan yang panjang ini butuh bekal yang banyak. Kalau kita di dunia saja untuk pergi perjalanan yang jauh saja kita butuh bekal yang banyak supaya nyaman di perjalanan. Kenapa untuk perjalanan yang jauh lebih panjang kita nggak menyiapkan bekal? Maka sebelum kita menyesal, ya segera kita sadar, segera manfaatkan waktu-waktu kita sebelum ya waktunya habis. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita hidup di dunia, kejar kekurangan kita. Ya, kita buat wirid, jadikan harian kita membaca Al-Qur'anul. Jangan sampai hari berlalu tanpa kita menyempatkan membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia memberikan kita taufik, ya, bantuan pertolongan agar dapat mengisi hari-hari kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan membaca Al-Qur'anul Karim dan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.